Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami 2000 years later. Karena jodoh itu tergantung kepada diri kita. Kalau diri kita sudah layak, sudah bisa secara agama lah, kan kalau kita mah ukurnya agama gitu ya, maka Allah pun akan mempermudah. Iya, makanya jodoh itu tadi. Jodoh itu bukanlah perkara hal yang mudah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kadang jodoh mungkin dalam artian pacaran mungkin ya. Jodoh itu kan erat kaitannya dengan pacaran. Bahkan sekarang itu kita sudah dinormalisasikan dengan verbal-verbal yang seperti itu. Lu gak pacaran, lu jomblo. Nah, kan sebenarnya dia itu bukan jomblo tapi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Makanya tolak ukurnya adalah tadi agama mungkin seperti itu. Berarti zaman tren sekarang kalau misalkan pacaran itu adalah jodoh berarti. Iya, seperti itu. Padahal jodoh itu bukan melalui dengan tahap pacaran. Kita adalah seorang muslim. Kita diatur oleh agama bukan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam, melalui Muhammad sebagai nabi kita menurunkan sebuah syariat yaitu ta'aruf untuk berkenalan lebih dalam, bukan dengan hal pacaran. Karena pacaran itu adalah mungkin erat kaitannya dengan hawa nafsu menurut saya. Jadi kita harus membedakan mana hawa nafsu, mana cinta. Dan prosesnya pun pasti akan berbeda seperti itu. Makanya salah seorang yang berilmu itu pernah berkata seperti ini, katanya tuh sakit hati seorang perempuan yang paling dalam itu adalah ketika dia kecewa setelah berharap. Inilah mengapa kita tidak boleh menaruh harapan kepada seorang perempuan itu. Makanya perempuan ini tuh sangat dijaga, kehormatannya pun sangat dijaga. Ada seseorang yang pernah berkata seperti ini, katanya tuh dia berkata, seorang orang Amerika ya, dia orang Inggris. Dia itu berkata katanya tuh, apakah engkau boleh menyentuh Ratu Elizabeth, katanya tuh. Apakah semua orang boleh menyentuh Ratu Elizabeth? Kemudian orang ini berkata, ya tentu saja tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia itu adalah orang yang terhormat. Dia diperlakukan seperti orang yang ia memang terhormat seperti itu. Nah, kemudian seorang Islam ini berkata katanya tuh, nah begitupun kami sebagai seorang Muslim memperlakukan wanita semuanya seperti Ratu Elizabeth. Makanya tidak semua orang bisa berjabat tangan sembarangan dengan seorang perempuan. Makanya disinilah kenapa kita harus menjaga batasan-batasan syariat Islam, itu mahram tadi. Seperti itu. Tapi yang kita pernah diskusi ya. Pernah diskusi masalah jodoh. Kalau berbicara tentang jodoh, karena jodoh itu tadi benar rahasia Tuhan gitu, karena Allah yang tahu. Tapi bagaimana diri kita? Jodoh itu ada yang menyatakan cerminan dari dirimu. Ketika kita baik, maka jodoh kita pun akan baik. Tapi gini, ada di lapangan ada si suaminya jahat atau si perempuannya yang baik. Itu kayak gimana? Berarti salah satu cobaan untuk seorang perempuan. Apakah dia mau sabar dalam mendekatkan dirinya kepada Allah melewati pernikahan tersebut? Tadi menarik sih perkataan Fajar. Jadi ada seseorang yang mungkin jomblo itu merasa seperti siksaan mungkin ya. Atau mungkin ada seseorang yang diputuskan oleh seorang temannya karena dia adalah pacarnya, kemudian dia merasa sakit hati. Nah, kemudian ada hal yang menarik. Mengapa seseorang bisa sampai dia sakit hati mendalam 7 hari 7 malam, menangis 7 hari 7 malam karena diputuskan seorang pacarnya? Itu adalah karena hatinya kosong dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, makanya kenapa di sana kita harus mempelajari tarikh sahabiyah salah satunya. Mengapa Ibnu Taimiyah memilih jomblo? Kenapa? Karena jika wanita mengganggu dirinya untuk berkarya, ya sudah putuskan saja. Seperti itu. Seperti Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari tidak memilih untuk berpacaran terlebih dahulu? Karena aktivitas utamanya adalah membaca dan menulis. Iya. Makanya seperti itu. Tapi kan Bukhari itu kan terkenal dengan hafalannya. Iya. Bagaimana dengan tulisannya? Tulisannya juga sama, makanya kenapa Imam Bukhari kemudian Imam Muslim dijadikan sebagai rujukan hadis. Seperti itu saudara Fajar. Dijadikan rujukan hadis, makanya rujukan hadis itu adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti dua orang ini. Berarti yang nulisnya berarti bukan Imam Bukhari ya? Yang nulisnya Imam Bukhari justru. Imam Bukhari. Iya, karena dia adalah seorang periwayat hadis. Ya, baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi. Terkadang banyak sekali orang yang salah artikan gitu ya. Miskonsepsi, misinterpretasi. Nah, jadi ada sebuah miskonsepsi bahwa cinta itu dibentukkan dengan bentuk pacaran seperti itu mungkin. Kemudian ada yang dibentukkan dengan rasa kasih sayang antara dua orang yang bukan muhrimnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya itu kan, jikalau kita berbicara antara dua orang
ikhwan dan akhwat misalkan, yang ketiganya itu adalah setan. Iya. Nah, kemudian disinilah perbedaannya, mana seperti kata statement saya tadi, disinilah kita harus membedakan mana cinta, mana hawa nafsu. Bedakan antara cinta dan hawa nafsu. Cinta itu tidak akan tumbuh dalam sebuah kata pacaran gitu. Cinta itu tumbuh dalam kata ta'aruf, karena ta'aruf itu lebih membuka. Berarti kalau arti cinta itu seperti apa? Cinta itu adalah bentuk rasa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu insan dengan insan yang lainnya dengan dasar dia mencintai karena Allah. Ada satu hadis seperti ini. Sabatun yudilluhumullah yaumul yudillu illa dilluh. Akan ada 7 golongan yang Allah naungi, di mana tidak akan ada naungan kecuali naungannya ketika hari itu. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Adalah 2 insan yang bertemu, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah turun naungan Allah Subhanahu wa taala. Keren. Keren. Tapi ada statement seperti ini bahwa cinta dan benci itu setipis kulit bawang. Kalau Tahu kan? Kulit bawang tipisnya sebagaimana? benci itu benar-benar cinta. Kalau kita membenci ke seseorang berarti kita benar-benar mencintai dia. Gitu. Jadi kita jangan membenci orang lain, Iya. tapi kita harus mahabbah. Jadi bagaimana kita merepresentasikan cinta itu seperti apa? Jika kalau cinta kita didasari karena materi, materi akan hilang suatu saat. Jika kalau cinta kita didasari oleh fisik, fisik suatu saat akan berpudar juga. Iya. Tapi cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang didasari karena agama, cinta yang didasari karena Allah lah pada dasarnya tadi, itu tidak akan berpisah selamanya, insyaallah. Tadi seperti apa? Rabiatul Adawiyah, Imam Ahmad, Iya. terus apa lagi? Dan diperkuat Imam dengan Bukhari. dengan hadis Rasulullah SAW tadi, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Ya, mungkin 2 orang yang bertemu berpisah karena Allah, itu insyaallah tidak akan pernah berpisah selamanya. cinta. Ya mungkin pada kesimpulannya kita harus bisa mengarahkan cinta itu kemana gitu kan. Apakah kita mau diarahkan ke hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi itu kembali kepada diri personalnya masing-masing. Yang pada intinya kita harus teguh dalam pendirian kita. Kalau yang jomblo teguh dalam kesendiriannya, dan kita jangan pernah menjudge orang lain. Kalau orang ya, lain benar-benar. orang lain berbuat keburukan ataupun melenceng dari hal agama, bukan dibiarkan tapi diingat. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang orang-orang yang sok menasihati dan sebagainya. Mereka pun tahu cinta itu seperti apa. Yang terpenting kita selaku yang tahu, selaku yang mengerti. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.